Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kunchoro dengan timnya yang mengundang saya ke sini. Suatu kehormatan buat saya karena saya harus berbicara di depan para manajer dari daerah maupun juga sampai di kota dan tokoh-tokohnya termasuk Pak Riyadi sendiri. Sebetulnya saya di sini buat lengkapin aja. Pada umumnya sudah pada memahami semua. Saya tidak pernah punya background tentang manajemen kecuali satu pengalaman saya jadi wakil dekan non akademik. Itu urusan keuangan, kenaikan pangkat dan sebagainya, itu saja. Lainnya di profesi dan kebanyakan juga dalam bidang keilmuan saya. Jadi saya terima kasih diberi kesempatan ini yang sebetulnya bagian dari mungkin pencerahan buat saya. Tadi yang disampaikan oleh dua pembicara sebelum saya sebenarnya sudah lengkap semua gitu. Apalagi kalau ditambahin Permenkes nomor 36 tahun 2015 selesai. Tetapi sebagai seorang radiolog saya diuji di sini. Karena radiolog itu kalau melihat sesuatu nggak anterior posterior aja. Dia harus bisa melihat dari lateral, jadi selalu ada ruang buat saya gitu. Jadi saya coba untuk mengambil sisi-sisi ruang yang mungkin belum diambil, yang sudah diambil akan saya lewatkan saja. Baik. Saya diberi topik ini yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Prof. Budi. Mengapa kok ini menjadi persoalan ya, ini ya ditulis di WHO menuliskan angkanya sedemikian besar sehingga orang menjadi terbuka setelah kita juga menjalankannya selama setahun ini ya. Walaupun nanti kita lihat betul nggak sih seperti itu gitu ya. Dan selalu kalau dalam manajemen dikontekskan dengan hal seperti ini, kelihatannya satu pasti dalamnya besar sekali ya. Tapi nggak apa-apa, itu memang watak para manajer harus seperti itu gitu, melihat sesuatu. Jadi kalau kita lihat sebetulnya para dokter itu atau para pekerja di bidang kesehatan ini orang yang sebetulnya mayoritas kalau saya mengatakannya karena saya ketua MKK ya, saya berani mengatakannya gitu ya. Jujur, beretik, berdedikasi, dan komitmen. Walaupun saya tahu juga ada yang menyimpang, tetapi itu sebetulnya kalau dilihat, kalau saya perbandingkan angka yang saya lihat di MKDKI, angka yang dilaporkan ke polisi, angka yang sampai ke MKK dibandingkan dengan total kita, rasanya masih jauh. Tapi memang kalau kita membandingkan dengan Amerika itu dunia yang berbeda sekali, di mana di sana before services memang sangat kuat. Itu terjadi seperti apa yang kita lihat ini. Dan saya tidak baca ini lagi, saya lewatkan saja. Saya lewatkan ini juga. Nah, ini di Permenkes sudah dituliskan, Permenkes 30 April 2015. Nanti saya kira semua bisa tahu karena saya juga mengambilnya juga dari itu aja kok, dari apa namanya, dari website ya. Ini saya lewatkan saja. Saya akan melihat kepada yang apa sih sebetulnya terjadi ya. Kalau di negara yang memang sudah mapan, persoalan terjadinya fraud itu karena faktor ini ya, motivasi, opportunity, dan ada rasionalisasi, ada pembenarannya. Ada juga yang menuliskan seperti ini, ada pressure, rasionalisasi, dan ada kesempatan. Saya melihat buat kita yang menjalankan GKN ini lebih banyak pada pressure-nya sebetulnya. Bagaimana kita bisa menghasilkan sesuatu hal yang baik di tengah-tengah tadi yang sempat disinggung oleh Prof. Budi dengan keterbatasan pembiayaan. Dokter harus berkreasi, bisa membuat sesuatu yang baik, tapi apakah itu betul-betul menjadi sesuatu yang baik untuk pasiennya? Dan kalau dilihat dari definisi yang ada di luar sana adalah hal seperti ini, sesuatu yang sangat jelek-jelek banget gitu ya. Semuanya nggak ada yang bagus, ini semuanya jelek. Dan kalau yang sudah mapan barangkali ini adalah cara untuk mendeteksi apakah akan terjadi fraud atau tidak dengan cara melihat apakah indikator-indikator ini akan keluar semua. Itu kompetensi Bapak Ibu sekalian dan saya yakin Bapak Ibu sekalian sangat memahami. Ini yang saya juga coba cari apa sih yang menyebabkan terjadinya fraud pada JKN ini. Walaupun saya setengah tidak percaya gitu ya. Karena hal-hal seperti ini yang dikatakan menyebabkan hal itu. Ini saya lewati saja, saya pikir saya tidak akan ke sana karena sudah disampaikan oleh Prof. Budi sebagian besar dan juga oleh pembicara selanjutnya.
bagaimana juga mencegahnya, ya. Saya membawa ke tadi yang saya bilang, saya masih mencoba mencari adakah ruang saya sebagai radiolog masih bisa melihat. Sekarang kita lihat kode etik kedokteran, realitas kita serta realitas JKN. Ini yang saya coba bawa karena Bapak Ibu sekalian ini adalah orang yang mengambil keputusan, orang yang juga membuat policy, termasuk Pak Haryadi yang mungkin sampai level pusat, dan orang seperti saya barangkali menjadi victimnya sebetulnya. Saya masih kerja sampai sekarang, ya. Kalau kita lihat dalam kode etik kewajiban seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan profesional secara independen, mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran tertinggi. Bagaimana dia mau bisa independen kalau sudah dibatasi oleh batasan BPJS? Ini uangmu segini, selesai nggak selesai, pasien harus selesai. Dia akan sulit sekali keluar dari, apakah dia tidak akan melakukan pelanggaran etik? Yang kedua, dalam melakukan pekerjaannya tidak boleh dipengaruhi sesuatu yang mengakibatkan kehilangan kebebasan. Dengan BPJS dia sudah kehilangan kebebasan. Tapi BPJS saat ini loh ya. Andai kata BPJS nanti diperbaiki, saya yakin kebebasan itu tetap ada. Jadi saya sedikit agak membenturkan dengan Prof. Budi, karena dia Dewan Pengawas BPJS. Kemudian seorang dokter wajib dalam setiap praktik medisnya memberikan pelayanan secara kompeten, kebebasan teknis, moral sepenuhnya disertai rasa kasih sayang. Iya, seorang dokter harus melakukan hal seperti itu. Ya, inilah yang menurut saya hakikatnya seorang dokter memberikan pelayanan kepada pasien-pasiennya. Seorang dokter wajib bersikap jujur berhubungan ya dengan pasiennya. Ini juga bisa menjadi kehilangan. Saya akan sampaikan. Ada satu rumah sakit. Kebetulan karena saya tinggal di Jabodetabek, dia rumah sakit itu sudah masuk dalam klasifikasi yang paling tinggi dalam sistem pembayaran BPJS. Tapi mohon maaf kalau boleh saya menilai kemampuan dari SDM-nya agaknya pasti masih jauh dibandingkan dengan RSCM ataupun Wahidin. Karena kemampuan atau legalitas ataupun kelasnya diberikan, dia melakukan pekerjaan, tetapi dengan kompetensi orang yang tidak pas, sehingga hasil yang saya lihat di situ karena mungkin auditnya juga belum berjalan tidak pas. Tetapi kalau dia bersikap jujur mungkin dia nggak dibayar, karena nggak dibayar dihindari, akhirnya korbannya adalah kepada pasiennya. Saya menurunkan pasien itu kebetulan, jadi saya minta coba kamu pergi ke rumah sakit lain dengan dokter spesialis yang beda, karena dalam penilaian saya penyakit mutu bukan yang ini, penyakit mutu yang lain. Itu karena saya lihat kompetensi dari tenaga yang ada di rumah sakit yang diberi klasifikasi sama itu karena ternyata tidak pas gitu ya. Itu bukan hanya satu dokter, itu satu kumpulan. Dalam melakukan pekerjaannya wajib perhatikan keseluruhan ini tadi ya. Kemudian kewajiban terhadap pasien tulus ikhlas menggunakan seluruh keilmuannya. Ini perlu saya sampaikan di sini karena sangat berhubungan nanti pada waktu kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan pengobatan pada pasien-pasien kita. Realitas lain yang saya juga akan sampaikan karena kebetulan saya Ketua Komisi Nasional Pengendalian Tembakau. Tadi Prof. menyampaikan PPK tingkat 1 masih banyak sekali melemparkan kepada PPK pada yang rujukan yang tingkat 2 FK. Nah, kalau kita lihat sini ada faktor-faktor yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang sangat mahal ini dan berlangsung lama. Salah satunya adalah rokok. Kalau kita lihat prevalensi perokok dari semua provinsi, semuanya sudah di atas 50%. Ada nggak intervensi kita dalam kesisteman untuk hal ini? Sehingga tadi kita bisa menurunkan, karena mustahil kita bisa menurunkan sesuatu di level yang tinggi tadi, dan kita juga mau menurunkan fraud di sana. Fraud itu kalau di sana sangat besar pasti terjadi, tapi kalau sangat kecil pasti kan nggak mungkin. Tapi ada nggak upaya ini? Jadi melihat ini, saya pikir kita harus melihat juga sampai ke hulunya. Ini kalau dilihat rata-rata perokok di masing-masing provinsi sudah di atas 10 batang. Pada kelompok orang di atas 15 tahun. Kalau dilihat dari jumlah produksi rokok, targetnya adalah
pada tahun 2015 itu adalah ini tadi 274, tapi sebelum sampai 2015 sudah dilewati target itu. Jadi kita sampah rokok sebetulnya, dan di sini sudah akan terjadi penyakit. Dan saya nggak sempat mengambil data BPJS yang menunjukkan bahwa semua penyakit kronis seperti jantung, stroke itu adalah menduduki tempat yang tinggi. Dan kalau itu yang terjadi, saya kira kita akan mengalami kesulitan apapun. Nah, sekarang program preventifnya FCTC nggak pernah diaksesi. Saya perlu berkampanye di sini mengambil ruang ini karena Bapak Ibu adalah orang-orang yang sebetulnya bisa memberikan bisikan kepada Bupati dan Wali Kota untuk melakukan upaya-upaya ini. Perokok dan bukan perokok menikmati program BPJS. Ya silakan kalau seperti ini. Ada nggak kita ada upaya-upaya? Ya, dengan uang yang sangat terbatas tadi. Sewaktu saya menjadi ketua ini, saya pernah mengusulkan bahwa unit cost-nya itu PBI sekitar 60.000. Itu kita hitung betul. Tapi kan pemerintah menetapkan 19.500. Sesuatu yang kurang sebetulnya dari sisi pembiayaan secara unit cost. Ada nggak dampaknya? Saya melihatnya sekarang. Ternyata sistem yang baik itu akan menghasilkan produk layanan yang baik dan juga akan menjaga orang baik tetap bekerja dengan baik. Tetapi dengan sistem yang buruk, termasuk tadi dengan pendanaan pembiayaan yang buruk, menghasilkan produk dan layanan yang buruk, jauh dari patient safety, substandar, dan bertentangan dengan etika kedokteran. Mendorong orang baik melakukan hal yang tidak baik. Ini pekerjaan saya. Saya kasih contoh. Pasien ini dengan trauma di kepala, dia mengalami apa yang namanya carotis cavernous fistel. Jadi pecah sinus cavernosusnya, arteri karotisnya, sehingga bocor masuk ke dalam sinus cavernosus, matanya menonjol dan merah. Ini nggak mungkin dibedah. Ini hanya mungkin kita pasang balon ya oleh seorang intervensional radiologi untuk menyumbat. Tapi di dalam skema pembiayaan itu, ini hanya mampu untuk satu balon. Ya memang kalau di sisi lain yang terbaik yang diupayakan sama dia pasang satu balon. Tetapi kalau di dalam situasi di mana balon ada, koil ada, mestinya dia punya pilihan. Sumpah dokter adalah memberikan yang tertinggi. Maka yang kita kerjakan sebetulnya adalah bertentangan dengan moral dan etika kita. Apa yang terjadi? Pasien bisa diselesaikan, diperbaiki. Tetapi kalau kita bicara kualitas pelayanan, ini jauh dari safety. Kenapa? Pasien itu tinggal punya satu arteri karotis. Karena arteri karotis yang ini harus disacrifice, ditutup sama balon supaya tidak terjadi kebocoran. Dia masih bisa hidup, masih bisa beraktivitas, tapi dia cuma punya satu arteri karotis. Kalau dia seorang perokok, kita bisa berharap sekian tahun kemudian dia akan mengalami timbulnya plak, dia kena masalah itu, dia mati langsung. Artinya kita sebagai dokter kita bisa memahami ke depan apa yang akan terjadi. Dan kalau kita melihat hal seperti ini dari sisi kualitas pelayanan itu rendah sekali kalau menurut saya. Jauh dari etika. Jadi memang menurut hemat saya, para bapak ibu yang ada di sini, yang punya power untuk mengatakan bahwa ini harus diperbaiki paling tidak dari sisi unit cost-nya, sehingga akan memperbaiki juga kualitas layanan. Itu akan meniadakan hal seperti ini. Ini nggak ketahuan, tapi kalau lawyer tahu seperti ini, akan bisa dipermasalahkan. Kita bisa berkilah dengan mengatakannya ini yang bisa kita maksimalkan, tapi apakah ini bukan suatu upaya yang rada-rada berbau gitu? Karena dia sudah menyimpang dari etika kedokteran kita juga. Jadi inilah yang dialami oleh pasien-pasien kita di luar tadi yang Bapak BPK ngomong ngantri dan sebagainya, tetapi faktualnya yang bisa kita tangani adalah kualitasnya seperti ini. Dan kalaupun kita dokternya berusaha untuk mendapatkan yang terbaik, dia harus melakukan fraud dengan cara melakukan orang disuruh bolak-balik. Saya yakin di hati dokter itu bukan untuk kepentingan dia dapat uang yang lebih banyak, tetapi supaya pasiennya bisa mendapatkan preservasi dari arteri karotis yang satu lagi supaya tetap bisa normal gitu. Tapi secara hukum dia fraud. Ini saya kira harus menjadi suatu pemikiran kita untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi melihat itu, maka rekomendasi saya adalah Permenkes ini tidak cukup.
Lakukanlah perbaiki unit cost yang berkeadilan sehingga membuat layanan yang beretika serta tidak substandar. Yang paling penting adalah buat dan perbaiki sistem kesehatan nasional. Karena kita nggak mungkin ngomong atau bicara tentang BPJS yang sesuatu yang sangat dihilir, sementara di hulunya sendiri secara kesisteman besar kita nggak buat apa-apa. Ini harus merupakan satu kesisteman menurut hemat saya. Selalu kita berkilah dengan kita nggak punya uang gitu. Tapi pajak rokok kita setahun itu 120 triliun. Andai kata pajak rokok kita yang baru 47% cukai kita naikkan 100% seperti yang dilakukan oleh Brunei, seperti yang dilakukan oleh Australia, kita bisa mendekati hampir 90% dan itu nggak apa-apa. Maka kita bisa dapat tambahan 120 triliun lagi. Kalau PBI ini hanya untuk 60 triliun, kita bisa gelontorkan ke sana. Itu jalan keluar saya kira yang bisa kita ambil, dan saya pikir Bapak Ibu sebagai orang yang membuat policy maker di tingkat kota, di tingkat kabupaten, bahkan mungkin di tingkat pusat bisa melakukannya upaya ini kepada Pak Bupati, Pak Wali Kota dalam tingkat ajak peningkatan rokok untuk kepentingan yang pada dosa. Saya kira usul saya itu saja supaya pembicaraan fraud ini tidak kita lihat dalam kacamata kecil, tapi mari kita lihat dalam kacamata kesisteman. Kita kan tidak akan melakukan fraud manakala kalau sistem kita adalah baik. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.